Oke, saya rasa beberapa ada yang sudah mengerjakan, sudah selesai. Jadi tadi yang PLC 3, sekarang kita masuk ke PLC 4 dulu, ini panduannya dulu. Nah, kalau tadi kita sudah bisa mengerjakan mengubah bentuk dari ladder diagram ke blok ke gerbang logika maupun dari gerbang logika ke ladder diagram. Nah, sekarang kita akan coba dari real case dirubah menjadi ladder diagram, gerbang logika, kemudian disempurnakan lagi ladder diagramnya. Ceritanya ini objeknya adalah dalam sebuah production line control, jadi pengendalian produksi. Pabrik ini memproduksi sebuah, ya anggaplah pensil gitu ya. Pensil ini, kemudian pensil ini panjangnya itu mempunyai spesifikasi tertentu. Misalnya harus 10 cm. Tapi ternyata kalau kita memproduksi sesuatu itu pasti nggak bisa pas 10 cm, mungkin 10,1, mungkin 9,9, tapi targetnya 10. Dalam range 10% itu masih ditolerir. Kalau antara 9 sampai 11 itu nggak apa-apa. Tapi kalau panjang pensilnya jadi 13 atau jadi sangat pendek jadi 5 cm, maka itu menjadi produk yang cacat. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah sistem yang otomatis ada sebuah lengan mekanik yang mendorong pensil yang cacat tersebut. Pensil yang reject tersebut. Nah, lengan mesin yang pertama itu mendorong pensil yang terlalu pendek. Ini tongkat atau pensil yang terlalu pendek ke satu sisi. Lengan yang kedua itu mendorong pensil yang terlalu panjang ke sisi yang lain. Nah, pensil yang di dalam spesifikasi itu tetap di dalam conveyor atau di dalam roda berjalan. Ada 3 sensor yang tersedia. Ini bisa kita sebut light source gitu ya, menggunakan dengan sensor cahaya. Maka cobalah desain combinational logic gitu ya. Coba rancang gerbang logikanya. Gitu. Nah, masalah kita pahami dulu bahwa inputnya ada 3 sensor, outputnya, jadi ini sensornya ya, ada 3, outputnya atau motornya atau loadnya itu ada 2 lengan ibaratnya lengan mekanik gitu ya untuk mendorong. Oke, sensornya ada sensor A, kita sebut sensor A, sensor B, sensor C. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau ini panjangnya pensilnya harusnya segini ya. Nih kalau panjangnya segini within spec berarti di dalam spesifikasi. Tapi kalau ini kepanjangan atau kependekan? Tolong kepanjangan ya, panjang banget sampai sini. Kalau yang ini too short, cuma sampai sini, pendek. Jadi kalau ada di antara range ini panjang ya, itu masih aman. Tapi kalau kepanjangan nggak boleh, kependekan juga nggak boleh. Itu. Oke. Nah, ini ibaratnya sensornya seperti ini ya. Jadi dia bisa mendeteksi ketinggiannya menggunakan sebuah sensor. Cuman mungkin kalau di sini satu ilustrasinya, nah, ini ada 3 sensor ya, untuk mendeteksi tinggi atau panjang dari pensil yang kita produksi. Nah, ini ada lengannya nanti. Lengannya ini mendorong, tapi lengannya di sini cuma satu. Di kasus kita lengannya ada 2 ya. Kalau terlalu pendek dorong ke kanan, terlalu panjang dorong ke kiri. Kalau pas dia tetap berjalan masuk ke gudang untuk dipasarkan. Nah, kalau kita pakai manusia orang itu susah banget, masa kita ukur satu persatu pakai penggaris ya. Nah, makanya ini sistem otomatis salah satu pemanfaatannya adalah dalam pengendalian kualitas atau quality control yang nanti kalian pelajari di semester 7 ya atau semester 6 tentang bagaimana sistem pengendalian kualitas. Gitu. Jadi kualitas itu seperti itu. Nah, ini otomatisnya kita pelajari saat sekarang. Oke. Jadi rancang blok diagramnya, kemudian influence diagram. Nah, ini tetap ya influence diagram. Kemudian ladder diagram awal, gerbang logika, yang terakhir adalah ladder diagram yang telah disempurnakan. Oke. Seperti itu. Oke, ini latihannya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ini pamungkas itu ya, latihan yang mungkin sebelum UAS. Oke, ini ya. Ya, silakan dikerjakan bagi yang sudah PLC sebelumnya, tapi bagi yang
Belum, silakan kerjakan dulu yang latihan-latihan sebelumnya.